Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Nur Fauziah dengan 3 digit NPM terakhir 113 dan dari kelas 2024C. Alasan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas hari raya dari mata kuliah kepramukaan. Ada 5 soal yang akan kita bahas. Yang pertama terkait pembagian kelompok dalam kepramukaan. Nah, pembagian kelompok dalam kepramukaan itu merupakan proses membagi anggota menjadi kelompok-kelompok kecil seperti regu ataupun sangga. Yang mana tujuannya itu agar kegiatan lebih terorganisir dan setiap anggota bisa berperan aktif. Dalam praktiknya, setiap kelompok itu memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Misalnya, saat perkemahan, ada yang bertugas memasak, ada juga yang bertugas mendirikan tenda ataupun mengikuti lomba. Nah, dalam pembagian ini penting karena melatih kerjasama, komunikasi, dan juga kepemimpinan dari setiap anggota. Dengan sistem kelompok kecil ini, setiap anggota tidak hanya menjadi peserta pasif, tetapi ikut terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Jadi, pembagian kelompok membuat kegiatan pramuka lebih efektif dan bermakna. Yang kedua ada asas dan lambang dalam pramuka. Asas pramuka adalah dasar atau pedoman yang menjadi landasan dalam bersikap dan juga bertindak. Seperti nilai-nilai dalam Dasadharma dan juga dalam Trisatya. Sedangkan lambang pramuka adalah tunas kelapa yang menjadi simbol identitas gerakan pramuka. Nah, asas dan lambang ini sangat penting karena keduanya itu mencerminkan nilai-nilai yang ingin ditanamkan, seperti misalnya nilai kemandirian, nilai tanggung jawab, dan juga ketahanan. Nah, lambang tunas kelapa sendiri itu melambangkan pribadi yang kuat, berguna, dan juga mampu bertahan dalam berbagai kondisi. Jadi asas dan lambang ini saling berkaitan sebagai pedoman dan simbol karakter anggota pramuka. Yang ketiga, fungsi dan peranan. Kepramukaan dalam pendidikan bangsa. Kepramukaan memiliki fungsi penting dalam pendidikan bangsa, terutama dalam membentuk karakter peserta didik. Nah, melalui kegiatan pramuka ini, siswa dilatih untuk disiplin, mandiri, bertanggung jawab, serta memiliki jiwa kepemimpinan dan juga kerjasama. Namun selain itu, pramuka juga menanamkan rasa cinta tanah air dan kepedulian terhadap sesama. Nah, di era digital saat ini, peran pramuka semakin penting karena dapat menyeimbangkan perkembangan teknologi dengan pembentukan karakter. Oleh karena itu, kegiatan pramuka ini perlu dikembangkan agar lebih menarik dan juga relevan dengan zaman kini. Yang keempat, ada prinsip dasar, metode, dan juga sistem Among. Prinsip dasar kepramukaan merupakan nilai-nilai yang menjadi landasan dalam setiap kegiatan, seperti keimanan, kepedulian terhadap sesama, dan juga cinta alam. Selanjutnya, metode kepramukaan adalah cara mendidik yang digunakan, misalnya belajar sambil melakukan atau learning by doing, kegiatan berkelompok, dan aktivitas di alam terbuka. Sementara itu, sistem Among adalah cara pembina membimbing anggota dengan memberi teladan, membangun semangat, dan juga memberikan dorongan. Ketiga hal ini sangat penting. Mengapa? Karena menjadi fondasi dalam membentuk karakter peserta didik secara langsung melalui pengalaman. Yang terakhir ada organisasi gerakan pramuka dan juga ADART. Gerakan pramuka ini memiliki struktur organisasi yang jelas, mulai dari gugus depan hingga kuartir nasional. Nah, struktur ini bertujuan untuk mengatur jalannya kegiatan agar tertib dan terarah. Ada juga ADART adalah aturan dasar dalam organisasi pramuka. AD berisi aturan pokok, sedangkan ART berisi aturan yang lebih rinci dalam pelaksanaan kegiatan.
Pemahaman terhadap ADART ini sangat penting agar anggota mengetahui hak, kewajiban, serta tata cara dalam organisasi. Nah, dengan memahami organisasi dan ADART, anggota pramuka tidak hanya aktif dalam kegiatan, tetapi juga memahami sistem dan aturan yang berlaku, sehingga dapat berpartisipasi secara lebih bertanggung jawab. Nah, teman-teman, itu dia pembahasan dari 5 soal tugas hari raya kepramukaan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.